Ada dua jenis abdi dalam Keraton Yogyakarta yang merupakan abdi dari Sultan dalam tugas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Arsal Bagindo. Pertemuan kita kali ini adalah masih berkutat di sekitar Keraton Ngayogyakarta, dan fokus kita pada sekarang ini adalah tentang abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Membahas tentang abdi dalam dari Keraton Yogyakarta ini untuk kondisi kekinian juga termasuk hal yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Orang-orang yang direkrut dari luar Yogyakarta untuk dijadikan sebagai abdi dalam di Keraton Yogyakarta itu, kalau dilihat pada kondisi kekinian, bagi masyarakat umumnya itu mungkin tidak masuk akal. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Kita dapat mengibaratkan sekarang adalah pendapatan yang terbatas, namun pengabdiannya sangat tidak terbatas. Artinya apa? Untuk menjadi seorang abdi dalam tidak bisa kita mengharapkan imbalan yang berupa bentuk material secara besar. Tetapi yang menjadi kunci kenapa orang mau masuk menjadi abdi dalam di keraton ini adalah intinya pengabdian. Oleh karena itu, bagi para abdi dalam, pengabdian kepada keraton ini adalah merupakan satu kebanggaan tersendiri. Mereka tidak berbicara tentang materi dalam hal ini. Oke, saudaraku. Baiklah saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe atau menekan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kita ini, agar bisa terus-menerus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita bersama. Oke, saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, rombongan kami menuju Keraton Yogyakarta yang masuk dari arah gerbang atau regol utara. Ini adalah gerbang utara sebelum kita masuk ke lapangan alun-alun. Sebelum kita sampai masuk ke gerbang Keraton Ngayogyakarta, kita menemukan sebuah prasasti yang merupakan persembahan dari paguyuban pegawai pemerintahan dan masyarakat Tionghoa yang bertempat tinggal di Ngayogyakarta dalam rangka memperingati Hari Penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 pada tanggal 17 Agustus 1936. Dan inilah dia prasastinya. Saudaraku, sebelum kami masuk ke lingkungan dalam Keraton Ngayogyakarta, kami singgah dulu di sebuah masjid kecil yang bernama Masjid Kagungan Dalam Roto Wijayan atau Masjid Keben. Masjid ini didirikan pada tahun 1792 oleh Hamengkubuwono. Masjid ini memiliki arti penting baik bagi keraton maupun bagi masyarakat lingkungan. Masjid ini pernah dijadikan sebagai tempat bersemayamnya jenazah putra Hamengkubuwono II dan juga pernah menjadi tempat hunian abdi dalam
golongan santri dan juga pernah menjadi tempat pertahanan prajurit Mataram dalam menghadapi serangan Inggris pada perang atau Geger Spey. Saudaraku, di lingkungan dalam masjid ini kita masih menemukan benda-benda atau perangkat-perangkat kuno yang masih dimanfaatkan sekarang ini, seperti beduk misalnya. Oke saudaraku, sekarang kita masuk ke lingkungan keraton dalam, dimana kita akan menelisik tentang abdi dalam. Di gerbang Dono Pratopo ini terdapat simbol atau lambang Keraton Ngayogyakarta. Sekarang mari kita sigi tentang abdi dalam yang ada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Abdi dalam tidak sama dengan ART. Sedangkan abdi dalam itu sendiri adalah abdi sultan dalam kegiatan atau ketugasannya masing-masing. Untuk menjadi seorang abdi dalam tidaklah semudah seperti yang kita perkirakan. Rekrutmen abdi dalam dilakukan secara terbuka dan selanjutnya dilakukan seleksi sedemikian rupa sehingga nantinya akan terpilih seorang abdi dalam yang mumpuni. Hal ini tercermin dari sikap perilakunya nanti setelah bertugas. Saudaraku, ada dua jenis abdi dalam. Yang pertama adalah abdi dalam keperajaan, yang kedua adalah abdi dalam punakawan yang benar-benar kerja di keraton. Peminat untuk menjadi abdi dalam cukup banyak, bahkan ada yang datang dari luar Jogja dengan berbagai profesi di luar. Padahal imbalan baik itu dalam bentuk honor ataupun gaji menurut ukuran sekarang di bawah UMR. Kenapa orang mau jadi abdi dalam? Tujuan memang macam-macam, motivasinya juga macam-macam. Namun tujuan yang utama adalah untuk mengabdi dengan cara nguri-uri kebudayaan adiluhung Keraton Ngayogyakarta. Pakaian hari-harian dari abdi dalam khusus laki adalah namanya pakaian paranakan yang mengandung makna jika sudah menjadi abdi dalam maka berarti sudah menjadi keluarga dan persaudaraan, di mana paranakan itu berarti suatu kandungan ibu. Jadi semua abdi dalam di sini adalah saudara sekandung. Atau menjadi abdi dalam adalah mencari ketenangan hidup dan mewujudkan kesetiaan kepada Keraton Ngayogyakarta. Saudaraku, model pakaian abdi dalam perempuan ada dua macam, yaitu pakai kembem dan pakai kebaya. Tugas dari abdi dalam perempuan ini juga berbagai macam. Sebagai contohnya, abdi dalam wanita yang pakai kembem setiap jam 6 pagi dan jam 11 siang dia mempersiapkan acara minum teh secara rutin untuk sultan, tempatnya di Gedung Patehan. Iring-iringan abdi dalam kapara membawa 4 jenis minuman untuk sultan, terdiri dari air sumur, teh tubruk, kopi, dan air panas. Saudaraku, perlu kita ketahui bersama bahwa regenerasi abdi dalam terus terjadi. Kita dapat melihat abdi dalam cilik berada di lingkungan keraton. Saudaraku, di samping abdi dalam yang sudah kita bahas sebelumnya, maka Keraton Yogyakarta juga memiliki pasukan yang juga disebut dengan nama Brigada. Ada 10 brigada, yaitu yang pertama adalah Brigada Bugis,
Yang kedua adalah Brigada Surakarsa, yang ketiga Brigada Wirabraja, yang keempat Brigada Gaeng, yang kelima Brigada Patangpuluh, yang keenam adalah Brigada Jagakarsa, yang ketujuh Brigada Prawira Taman, yang ke-8 adalah Brigada Nyutuba, dan ke-9 Brigada Ketanggung, dan ke-10 adalah Brigada Mantri Jero.